Selamat siang rekan-rekan, perkenalkan saya Julius Pranta dan saat ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan pasar berdasarkan hasil observasi yang sudah saya lakukan terhadap pasar tradisional dan pasar modern yang ada di Kota Batam. Berikut saya tampilkan salah satu contoh dari pasar tradisional yang ada di Batam, yaitu pasar tradisional Vanindo. Pasar tradisional adalah tempat di mana transaksi antara penjual dan pembeli dilakukan secara langsung dengan tingkat pelayanan terbatas dan bersifat sementara atau tetap. Itu juga disebut sebagai pasar yang berkembang di masyarakat, dan penjual pertama adalah orang-orang lokal. Pasar dengan sistem konvensional ini dapat ditemukan hampir setiap daerah. Salah satu pasar ini itu dikelola oleh Vanindo Group yang telah beroperasi sekitar 17 tahun di bidang perdagangan umum, industri, real estate, dan perbankan. Perusahaan ini itu juga sudah beroperasi di Singapura dan Jakarta. Dalam pasar tradisional dan pasar modern itu terdapat fenomena mikroekonomi yang terjadi. Yang pertama itu kita akan bahas pada pasar tradisional, di mana terjadi penurunan permintaan terhadap daging sapi, elastisitas silang terhadap barang substitusi di mana antara cabai segar dan cabai kering atau cabai bubuk. Yang ketiga itu adalah biaya produksi, yang dalam hal ini adalah cabai giling, karena kenaikan harga cabai segar tentu akan meningkatkan biaya produksi cabai giling. Selanjutnya itu perilaku produsen di pasar. Dalam hal ini pasar Vanindo Batam yang sudah saya observasi. Yang pertama yaitu produsen atau penjual itu lebih menurunkan harga jual, kemudian membangun kemitraan strategis. Ini ada perilaku konsumen di pasar. Yang pertama ada pembelian berdasarkan harga, yang kedua pembelian berdasarkan kualitas, dan yang ketiga itu pembelian impulsif. Selanjutnya ini adalah saya sajikan pasar modern yang ada di Kota Batam, yaitu pasar Trop 100. Pasar modern biasanya terdiri dari supermarket, hypermart, atau pusat perbelanjaan yang besar dan merupakan evolusi dari pasar tradisional yang mengadopsi konsep belanja yang lebih praktis, efektif, dan terstandarisasi. Dengan tata letak yang teratur dan mudah diakses, tempat-tempat ini menjual berbagai barang mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga barang elektronik. Salah satu contoh pasar tradisional yang saya observasi yaitu pasar yang dikelola oleh pihak Top 100. Dengan luas 3.800 meter persegi, swalayan Top 100 ini itu menjadi yang terbesar kedua yang ada di Kota Batam. Perusahaan ini itu mendirikan supermarket pada hari Jumat tanggal 29 bulan 11 pada tahun 2019, tepatnya dilaksanakan pada pukul 10 WIB yang berada di kawasan Tutasargesi, Kecamatan Sagulung. Tentu juga di pasar modern terjadi fenomena mikroekonomi. Yang pertama ada elastisitas permintaan itu terhadap harga produk. Selanjutnya ada penurunan permintaan akibat adanya barang atau produk lain yang menawarkan kemudahan yang lebih daripada produk yang sebelumnya. Selanjutnya itu ada perilaku produsen di pasar. Yang pertama, produsen atau penjual yang memiliki perusahaan itu lebih fokus kepada merek. Yang kedua, dia akan lebih sering melakukan inovasi produk. Yang ketiga, akan membuat kemasan yang lebih menarik sehingga dapat menarik perhatian pembeli. Selanjutnya, keempat itu ada promosi dan diskon. Dan kita juga akan membahas perilaku konsumen. Yang pertama itu ada pembelian impulsif, kemudian konsumen itu atau calon customer itu lebih memilih untuk membandingkan harga dalam membeli suatu produk. Ketiga adalah membaca label, yang keempat mempengaruhi orang lain, dan yang kelima itu mencari kualitas. Selanjutnya kita akan bahas tentang teknologi. Teknologi ini saya membagi jadi dua, antara pasar tradisional dan pasar modern. Tentu terjadi perbedaan signifikan antara pasar tradisional dan pasar modern. Yang pertama, pasar tradisional itu lebih mengadopsi teknologi sangat minim. Dia hanya mengadopsi berupa kalkulator dan juga timbangan digital, itu pun hanya beberapa saja. Berbeda dengan teknologi yang diadopsi dalam pasar modern yang sudah menggunakan mesin kasir dan mesin cek harga otomatis. Selanjutnya tentu jika kita sudah membahas teknologi, maka kita perlu untuk membahas fasilitas. Yang pertama itu ada fasilitas fisik dan non fisik. Fasilitas fisik itu ada parkiran, tempat sampah, dan toilet. Dalam parkiran, untuk di pasar modern itu lebih terarah atau terstruktur karena ada staf yang ditugaskan untuk menjaga parkiran dan menertibkan bagaimana posisi dan arah kendaraan. Selanjutnya tempat sampah dan toilet. Tempat sampah dan toilet itu cenderung lebih kotor untuk berada di pasar tradisional dibandingkan pasar modern. Selanjutnya itu fasilitas non fisik. Yang pertama ada keamanan, yang kedua ada kebersihan. Keamanan yang ditawarkan oleh pasar tradisional itu lebih minim daripada pasar modern.
Untuk keamanan yang ditawarkan oleh pasar modern itu lebih terstruktur karena berbeda dengan pasar tradisional yang saya sudah observasi, petugas keamanan itu hanya berkumpul di satu tempat. Berbeda dengan pasar modern yang berpencar di setiap titik sehingga meningkatkan kenyamanan pembeli ketika datang mengunjungi pasar tersebut. Dan kebersihan tentu terjadi perbedaan sangat signifikan karena pasar modern itu memiliki staf-staf khusus untuk melakukan kebersihan secara berkala sehingga kenyamanan masyarakat itu lebih daripada pasar tradisional yang terkesan kumuh. Dan berdasarkan hasil observasi yang sudah saya lakukan, memang terdapat beberapa daerah yang menimbulkan bau. Ini untuk beberapa saran yang dapat saya sampaikan kepada pengelola pasar tradisional dan modern. Yang pertama, untuk pasar tradisional itu lebih kepada pengelolaan lahan parkir dan tempat sampah. Kemudian untuk yang pasar modern itu lebih kepada peningkatan teknologi dengan mengadakan mesin kasir otomatis atau secara mandiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih, sampai jumpa.